Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, baik nikmat jasmani maupun nikmat rohani, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Sholawat serta salam mari kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang agama Ardi dan agama Samawi, dan Islam satu-satunya agama Samawi. Agama itu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan makhluk yang lain. Manusia tidak bisa terlepas dari namanya agama, karena agama itu pedoman hidup manusia yang mengatur tingkah laku manusia untuk menjadi lebih baik ke depannya. Banyak agama yang tumbuh dan berkembang di bumi ini. Ada sebagian agama yang sudah ditinggalkan oleh pengikutnya, dan ada sebagian agama juga yang masih tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Agama yang ditinggalkan oleh pengikutnya disebabkan karena agama tersebut tidak mampu memberikan pedoman dan membimbing yang jelas. Yang kedua, karena pengikutnya sudah musnah. Dan yang ketiga, agama tersebut tergantikan oleh munculnya agama atau ajaran yang sesuai dengan kehidupan pada zamannya. Yang pertama, ada agama Ardi. Agama Ardi adalah agama yang tumbuh dan berkembang berdasarkan budaya, daerah, dan pemikiran seorang yang kemudian diterima secara global. Agama ini tidak memiliki kitab suci dan bukan berlandaskan wahyu. Ciri-ciri agama Ardi adalah agama diciptakan oleh tokoh agama tidak memiliki kitab suci, tidak memiliki nabi atau rasul yang merupakan utusan Tuhan, berasal dari daerah atau kepercayaan masyarakat. Ajarannya dapat berubah sesuai dengan perubahan akal pikiran para pengikutnya. Konsep ketuhanannya panteisme, dinamisme, dan animisme. Kebenaran ajarannya tidak universal, tidak dapat diterima oleh setiap manusia, masa, dan keadaan. Contoh agama ini adalah agama Hindu, Buddha, Konghucu, dan masih banyak yang lainnya. Yang kedua, ada agama Samawi, atau yang disebut juga agama langit. Agama ini dipercaya oleh para pengikutnya dibangun berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Suatu agama dapat dikatakan agama Samawi jika memiliki definisi ketuhanan yang jelas, memiliki risalah penyampaian, dan memiliki kumpulan wahyu dari Tuhan yang diwujudkan dalam bentuk kitab suci. Ciri-ciri agama Samawi adalah yang pertama, memiliki kitab suci yang otentik, ajaran yang bertahan dan berasal dari Tuhan. Disampaikan oleh nabi atau rasul yang merupakan utusan Tuhan. Dapat ditentukan kelahirannya, bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat. Ajarannya tetap, walaupun tafsirnya dapat berubah, sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia. Konsep ketuhanannya monoteisme mutlak. Dan kebenaran ajarannya universal, berlaku bagi setiap manusia, masa, dan keadaan. Contoh agama ini adalah agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Disebutkan bahwa ada 3 agama Samawi. Yang pertama, agama Yahudi, yang kedua, agama Nasrani, dan yang ketiga, agama Islam. Tetapi sekarang agama Yahudi dan agama Nasrani tidak lagi menjadi agama Samawi. Kenapa? Karena pada kedua agama tersebut telah terjadi penyimpangan yang fatal dan campur tangan kotor manusia. Sekarang hanya Islam yang menjadi agama Samawi yang terjaga kemurniannya dan merupakan agama yang sempurna. Nabi SAW membawa agama Islam yang merupakan mata rantai terakhir dari agama Allah yang diturunkan melalui Rasul terdahulu.
Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 19 yang berbunyi Inna dinna indallahil Islam, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi Allah hanyalah Islam. Dan Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin, yang artinya tidaklah kami mengutus kamu Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam adalah agama yang fitrah, yang sesuai dengan tuntutan pembawaan watak manusia. Islam juga adalah agama yang menempatkan akal manusia pada tempat yang sebaik-baiknya. Islam adalah agama yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang berkepribadian, yang memiliki harga diri, bertanggung jawab atas perilakunya. Hubungan agama Islam dengan agama samawi terdahulu. Yang pertama ada takkid, yaitu menjelaskan kembali ajaran agama yang telah dibawa oleh Rasul terdahulu. Yang kedua ada tabdil, yaitu menggantikan atau membatalkan syariat yang telah dibawa oleh para Rasul terdahulu. Yang ketiga ada tatmim, yaitu menyempurnakan syariat terdahulu. Yang keempat yaitu tausik, meluaskan jangkauan dakwah yang telah dilakukan oleh Rasul terdahulu. Agama Islam untuk seluruh umat, sedangkan ajaran agama yang dibawa oleh Rasul sebelumnya hanya untuk kaum tertentu saja. Kesimpulan, agama Islam adalah agama yang kebenarannya bersifat universal, berlaku bagi seluruh manusia tanpa terkecuali. Agama Islam adalah agama yang terakhir Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan, mencakup seluruh kehidupan di bumi, baik itu ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sebagainya. Sekian dari saya, M. Taufik Al-Hakim. Mohon maaf bila ada salah, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.